katakanlah kata-kata ini, hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Katakanlah, izin billah, katakanlah ujar Allah, cukup Allah itu sudah nang artinya mau urusan nikah, kada usah mengurusi manusia, biar manusia kada menerima, yang penting Allah senang kepada kita. Cukup serahkan, bila ada masalah cukup katakan hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Katakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bagus juga toh. Lagi kalau baca 450 kali, wah bagus benar. Uyuh bang. Tapi ada yang sanggup ya, ada yang sanggup. Kadana artinya lalakian aja, binian kan ada yang sanggup mengamalkan tengah malam lagi. Mana hajud apa jurang amalan seorang tengah malam. Alhamdulillah kita gurwe, alhamdulillah sudah lawas mengamalkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir 450 kali tiap malam. Ya Allah takajud enggak kayak itu. Seorang jadi tuan guru lalaki pulang, dia sanggup mengamalkan itu. Udah jujur aja, dia sanggup mengamalkan itu. Terguring mengamalkan hasbunallah. Ulun mengibarat bangun juga tengah malam, ibarat bangun juga tengah malam, paling yang diamalkan ya Latif 129. Itu mana? Ya Latif, 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 ya Latif 129. Itu mata dituntong. Sidin hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir 450 kali. Ngerinya julun itu pian berdoa apa aja insyaallah makbul. Ibah amalkan itu, tapi barat gawiannya. Ya dasarnya bilanya barat gawiannya lakas kabul biasanya. Uyuh bang gawi. Lakas kabul tuh. Sama biar di Quran tuh nah. Di Quran itu ada amalan pamungkas pengabul hajat. Apa hajat pian sekalipun kada masuk akal kabul. Kayak apa contohnya kada masuk akal? Hendak minta duit 2 karo. Nah, insya Allah kabul kan biiznillah, tapi kan dengan izin Allah. Apa gurunya amalannya? Cari di Quran itu ada ayat nama Allah tatatai 2, mulai juz 1 sampai juz 30 ada tak? Mulai juz 1 sampai juz 30 ada tak? Kalimat lah sebutin kata lah kata Allah batatai 2, tulisannya Allah lalu sebutinnya betatayarnya Allah 2. Imbah Allah pertama dihalak tanda wakaf lalu disambung Allah lagi. Itu ada tuh di Quran. Coba aja cari. Ada Quran kan? Ada Quran. Itu Quran di belakangnya. Lain. Quran. Lain. Ada Quran ya, sekira jelas. Iya Quran kita. Iya Pak. Ada saya. Kalau kada salah andakannya di juz 8. Kalau kada salah di juz 8. Sebentar para pemirsa. Nanya leh. Kalau kata salah di juz 8 sini hendaknya. Bila udah kada dapat berilah. Ada Allah tatatai 2 kayak itulah. Ada lah guru hafal ayatnya nah. Berapa? Surah apa? Al-A'raf. Al-An'am. 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 Al-An'am itu juz berapa? 8. Juz 8. Al-An'am ayat 124. Ayat 124. Itu ada lagi kan?
ayat 124. Nah, ya lah. Surah Al-An'am ayat 124. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah. Tanda waqaf lazim, wajib berhenti. Lalu ada sambungannya, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Kan Allah tatakai dua. Ini sebutingannya di Quran ini. Mulai juz 1 sampai juz 30 ini aja kata-kata Allah tatakai dua. Rasulullah tanda waqaf, lalu Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Dan juz 8 Al-An'am ayat 124. Cara meminta hajatnya di tengah-tengah Allah dua buting tadi. Jadi pas sampai kalimat mislama utiya Rasulullah, itu kan tanda waqaf, berhenti di situ pian sambati hajat pian. Ulun hendak naik haji, ulun tak bisi rumah mewah, ulun tak bisi mobil mewah, tapi niatnya untuk kebaikan. Ulun dapat bini 4, nah itu di situ. Nah, lalu disambung untung dan biar menyambati hajat-hajatnya, hajat disambung Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah sayusibul ladzina ajramu sagharun 'indallahi wa 'adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Selesai. Tapi bacanya kan itu aja, mulai juz 1 sampai situ. Mulai juz 1 sampai kalimat itu tadi. Pas sampai nang utiya Rasulullah, berdoa lagi bacanya mulai Fatihah. Ada dua orang sayatan yang itu kan yang mana. Mulai juz 1 sampai ayat itu tadi. Nah, itu tuh barat kan gawiannya. Barat, tapi minapian minta apapun insya Allah dikabulkan Allah Ta'ala. Mudahan di antara anak hadir atau yang melihat live streaming adalah sanggup mengamalkan. Lumayan dapat pahalanya. Mendapatkan dari Allah. Ya, lumayan dapat pahalanya. Bila ada nama amalkan ulun dapat pahalanya. Tapi ngatakan bila pian minta sugih, pian sugih digenang ulun. Gitu. Ya Allah. Nah, barat gawiannya tapi ganal pahalanya. Dah, kembali ke pembahasan. Jadi kalau ada masalah terjadi, serahkan barataan itu kepada Allah, karena tawakalnya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kalimat dari apa? Itulah ayat dari laqad ja'akum sampai wa huwa rabbul arsyil azim. Ayat tersebut di antara fadilatnya, siapa yang membaca laqad ja'akum imbah maghrib, insyaallah samalaman kada bacang mati. Siapa membaca laqad ja'akum sampai wa huwa rabbul arsyil azim tadi sekali imbah sembahyang subuh, insyaallah sasiangan kada bacang mati. Atau fadilat ayat itu. Hanya pian jangan kada jadi amalan rutin, toh harus jadi amalan pian rutin sakira-kira pian kada mati. Pian hendak hidup kada mati kan? Ayo, hendak hidup kada mati? Hidup. No, hendak hidup. Anda hidup jangan akan. Dan Tuhan Anda hidup kan mati kan? Kira-kira hendak hidup. Sekira-kira Israel kada baparak itu sesarahnya. Baca laqad ja'akum tuh. Bila tak baca maghrib sama lama dia kada baparak. Bila tak baca subuh sasiangan dia kada baparak. Itu. Mulai guru aja. Maka barataan manusia itu bisa mati. Mun dibaca laqad ja'akum kada mati di apa? Nganggur lah Israel kan dicabut nyawa orang. Nah, pian kita di berataan hidup menjalani takdir dari Allah. Jadi Allah Ta'ala umur kita 63, berarti pasti umur 63 itu mati. Biarpun kita mengamalkan laqad ja'akum, tapi pasti ada jalan lain. Apa jalan lainnya? Bisa jadi walaupun inya tiap hari rutin baca laqad ja'akum, pas inya hendak mati kada ingat lagi baca. Pas kada ingat baca, nah aja malaikat kau kada ingat, cabut lagi. Kada ingat Pak. Inya pokoknya bila orang tuh hendak mati, ada aja jalannya Tuhan mengulahkan. Nah ini dalam kitab itu diceritakan
ada tuan guru istiqomah mengamalkan kerja akum nih. Imbah maghrib dibacanya sekali, imbah subuh dibacanya sekali. Kadang mau mati tuan guru nih. Israel ini beparah, tapi kadang mau mencabut nyawa. Jadi suatu malam si tuan guru ini bermimpi Rasulullah, bermimpi Nabi kita. Ujar Nabi kita, oh tuan guru, maaf gak lawas hidup di dunia. Kau kada hendak kata tamu aku, kada hendak kata kumpul aku. Jangan Rasulullah nih dalam mimpi itu. Hendak benar Rasulullah yang ulun tak kumpul pian, tapi kayak apa caranya? Nah, jangan Nabi cukup dah jika mengamalkanlah kerja akum zaman Israel marakika. Itu roh apa umur ikam tuh sampai dah, sampai lagi lah baca kerja akum. Besok jangan baca lagi, jangan ikam tak kumpul warna kok. Akhirnya apa? Ada subuh sidin, kada hendak lagi sidin baca kerja akum. Israel melihat orang kadang baca banjir marake. Jadi Israel tampulo kau kadang baca cabut lagi. Dicabut hari itu meninggal tuan guru tadi. Berapa umur tuan guru itu waktu meninggal? 130 tahun. Panjang umurnya 130 tahun. Amalannya cuma baca lakat jagung. Pokoknya biar bila tak baca aja lakat jagung jamin karena mati. Asal baca lakat jagung. Pokoknya bila baca lakat jagung kadang mati. Ya lah. Ada orang mati menceritakan jago. Itu pada mati, ngaratnya hidup biasa. Bahasanya tuh kayak ininya nah, supaya biar paham. Selama lidah pian ditakdirkan Allah bacalah kerja agung, berarti Allah belum menghendaki pian mati. Tapi tatkala lidah pian tidak digerakkan oleh Allah untuk bacalah kerja agung, hati-hati. Jangan-jangan ini detik-detik kematian kita. Nah, pahamlah. Bukan berarti lah kerja akum ini lebih apa bahasanya model mendahului takdir Tuhan, kada. Inya Allah Ta'ala juga nambah atur samuan bila ditakdirkan kau baca kerja akum itu pertanda kita belum saatnya mati. Nah, itu untung belum mati itu. Untung jadi kita kawa menyediakan amal baik untuk kita di dalam kubur kayak itu. Nah, kita sadar aja biar umat Rasulullah ini umurnya kada panjang karena mengikut nabinya. Nabi kita umur 63. Umatnya yang kurang lebih Nabi hasadu ummati baina sittina wa sab'in, ujar Nabi. Diakhiri umur umatku antara 60 sampai 70. Karena nabinya 63. Jadi umat itu kurang lebih. Amun hari ini umur pian sudah 62 tahun 11 bulan. Berarti sebulannya lagi jatah, sesadangnya lagi berpikir situ apa kira amalan yang patut dibawa ke kubur. Akhir zaman ini amalan paling nyaman, amalannya sedikit, upahnya ganal. Kita ada kawal lagi akhir zaman ini nuruti orang bahari nambah kurinah, berduduk, tak ada lagi. Urangnya nangkawa mahalwat. Orang bahari itu bakurinah bila mahalwat sehari baca salawat 25.000. Orang bahari Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir tuh. Makanya barokah kitab sidin, barokah qasidah sidin. Sunnahut Tauhid karangan sidin, qasidah ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin perrijalan muslimin. Barokah qasidahnya. Kenapa? Amalan sidin istiqomah sehari la ilaha illallah 25.000. Ya Allah 25.000. Salawat 25.000. Baca Quran 20 juz waktu tahajud, duha 10 juz. Tiap hari istimrar berkesinambungan. Ya itu sidin. Itu orang bahari. Wah ini dah harapan kawan. Banyak nama aur. Hendak sembahyang sinetron rame kawannya. Hendak sembahyang WA kalintungan bunyi tong 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 masuk. Maka di teh yang BEM 1. Bukan itu ada yang BEM 2 bisa. Yang BEM 3. Berarti 3 BEM tong 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 WA masukkan. Kayak apa hendak amalan? Banyak nama aur di akhir zaman. Makanya mau ada di akhir zaman ini kalau mahalwat itu orang-orang pilihan aja dia. Wah ini masih ada nama mahalwat tuh di Malang. Malang Al-Ustadz Al-Habib Muhammad
bin Profesor Dr. Al Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Muhammad bin Fiqih Malang. Itu masih mahalwat. Berapa belas tahun tak pernah keluar kamar. Ada sekali keluar pas haul Abad Sidin di Malang, haul Malang sekali keluar, itu pun bertutup muka. Nangisan manusia waktu Sidin keluar pada kamar. Sampai wahini mahalwat, sampai wahini orang-orang pilihan aja nang mahalwat. Belasan tahun aja mahalwatnya, belasan tahun. Habib Abu Bakar Gresik hari 15 tahun mahalwat. Ada kegembangan lah, kan orang-orang pilihan aja. Wah, ada nah mahalwat di Banjar ini bagus saja. Naik ke daerah Kiram situ. Nah, kadang lagi nang Padang atau ke Gunung Pematon misalkan kali ke atas itu mahalwat bagus benar ya. Di wadah kami itu diundan, bagus diundan untuk anak mahalwat. Danaunya bagus, danaunya tuh di pinggirnya hibab lawan pohon para, pohon gata. Tapi danaunya kada suah keguguran daun gata. Sakti kada? Sakti yang berkuasa di dalam danau siluman buaya. Bagus mahalwat pinggir situ. Bila mahalwat sudah mahalwat lawasa sadarnya panggil dan tubuh dia ya lah. Bukan diri benda tuh. Mungkin apa ada nampung gas kawin ya. Nyaman mau hanya bayar nang naik kayak jukung sundur tuh loh. Tak asal ada pakai mesan berdiri. Kita bukan. Ada suara yang kayak jukung sundur. Dengarnya. Mun kakaya tihang nih halus masih ada nang 4 kali tihang ini kita lihat sudah nang belumur awaknya Tuhan di sini ya nggak hanya gitu. Rasulullah itu panjang-panjang umurnya, ada namanya ratusan tahun, ribuan tahun, ada puluhan ribu masih hidup sampai hari ini. Itu bangsa jin, beda dengan kita manusia. Ada jin itu namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf itu hidup mulai zaman Nabi, tabinya berislam lawan Nabi Muhammad. Maka orang yang baik kan benar Abu Yusuf nih kan, orangnya Islam baik banget ya, bujur ya, orangnya muha sangar, muha ada baik lalu jauh bunga sapo bedanya. Ada bukannya bunga apa kan ya, anu ya sapalih ada jangan nyambat ulun di mirip Raffi Ahmad. Wah, tawal pede guru dia urang nyambet ya Pak. Kata aku nggak sakan urang wara. Iya, orang bepantun gitu nah, kukira hari kiamat, ternyata hari libur. Usangka Raffi Ahmad sakalinya guru Yanor. Itu urang nyambet jadi aku mau wara. Kada aku pada mirip Raffi Ahmad, aku tahu diri ya ngaca dan perbandingan dia Raffi Ahmad. Tapi mau diparahkan kada berjauhan. Abu Yusuf tuh hanya sangar banget dia, bisi tangan panjang. Abu Yusuf tuh, tapi orangnya baikan. Mungkin kita bisa memandiran misalnya lawan si Abu Yusuf tadi. Ulun tuan Syekh anu nih hendak kayak naik haji, cuma duitnya kan cukup. Ulun hendak kayak nukar mobil mewah, hendak kayak ke rumah mewah, nyaman naik akan habaib ke rumah, nyaman naik akan guru-guru ke rumah. Hendak ulun ternyata cuma duitnya kan cukup. Nya paham mandiri, tapi mandirinya bahasa Arab karena ini orang Arab jinnya itu. Tapi rancak berjalan ke Banjar ini, bisa berjalan ke Banjar jin itu. Tapi mau kita bagus biar ia bisa memberi, bisa memberi. Karena hadang aja, aku nak kulit perlu aja setomat. Nah itu datang pulang, bawa tangan begergengan, nah jagung bari situ aja, hadiah. Apa nanti diambilakannya di alam subala macam-macam. Ada yang diberinya emas 2 kilo. Wah, emas 2 kilo. Kira-kira emas 2 kilo berapa jam duitnya aja? 2 kilo. Wah ini emas berapa? 800 lah. 8,5 nah, nuker emas toh. 8,5 kan kali 2 kilo berapa duitnya? Hitung seorang. Enggak mau hitung akar. Nah jinya nah, mereka udah naik haji nah, udah umroh, udah molah rumah mewah, nuker mobil, nah emas 2 kilo. Genggaman tangannya tuh 2 kilo, bawa segenggam tangannya aja.
Sabalahnya tuh bisa pulang nang apa-apa kamera delima kah tunjukinya atau batu-batu ngapa kan bisa kayak itu. Ada jin nang baikan kita kan ada namanya mbahinya ada model kayak bapak pandiran kayak aja kayak kita bakal kawanan tatamu kayak ini bisa kayak itu lawan jin. Jadi misalnya ulun misalnya kan tatamu ulun guru syabi ini bapak pandiran. Jadi lalu ulun memberi guru syabi misalnya tasbih, nah guru ulun beri pian tasbih. Ini kan bahan hadiahan, bagus saja. Nah jin pun ada nang baik itu. Kita ada mahamba waninya kada cuma inya nang beri i. Paham kan? Nah itu ulun suah nyampaikan kayak ini di komen orang. Ikam guru yang norainya jangan pernah mengeluarkan orang syirik. Dia ulun suka menolakkan syirik. Dan ada orang badahkan syirik. Inya beri i apa kada disambut? Kemudian ini bari amas karena disambut lah nganggarnya orang bari amas ambil iyalah nah apa seorang kan minta lain berperjanjian misalnya apa tiap malam bulan purnama harus mencariakan tumbal karena bila malam Jumat harus melayani nyiblorong misalnya karena bila tuntong melayani dapat sisik amasnya dan itu pengajian sugina sasa ini kan ini inya anak beri apa nah kam cuma nang diberi itu kan berarti kurangnya 1000 seiko belum tentu ada takampir diberinya ya nah itu gimana guru Abu Yusuf tuh di Makkah orangnya di Makkah tapi ngaran jin tuh sakit mata sampai kaki ini baru sampai kenapa Pak Adi ngaran di kini baru jadi ngaran di kini baru apa jadi adalah kira-kira kini bujang adalah guru ini juga macam-macam dipermasalahkan belum biasa ya kulit di kini baru ini biasa di hotel situ aja biasa di DVD lah di sini bisa jadi bisa kulit mawar ini kata lagi kuring bali ali hotel belum ada di rumah sudah alhamdulillah ada rumah di Banjar sebutnya alhamdulillah mantak nanong di situ yang percaya lah ulun mana nanong di rumah tak percaya kan ya? Percaya kan ya? Wajib yang percaya. Kenapa jadi wajib percaya? Bini ulun anom. Siapa mendakan bini ulun Tuhan? Maksud anda nak anom tuh bini ulun nang masih anom kayak itu. Ada dema ada nak anom bini nang kedua seorang maham salah. Tak ada orang yang 4 tahun di mana duduk tadi. Ada IC di tempat tadi di mobil. Ada tahu Pak, tahu di mana duduk tadi? Dede lo di belakang tuh binian lah. Dede lo boleh di atas lah, naik ke atas lah. Dede lo kok ada di atas lah. Nah, Dede, nyorang juga pecat gara-gara. Ya, bini ulun wajib bercadar. Siapapun nah ada jadi bini ulun wajib bercadar. Ini cak mual. Karena itu begini aja lah. Minta maaf inilah. Karena kan aja serius berencaan gitu. Tapi mendingnya mengizinkan lebih betul. Lah ya dah kembali pembahasan. Jadi ngarani kita manusia ini umur tak hendak berbeda dengan jin tak panjang. Kita manusia yang mirip dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kisarannya 60 sampai 70. Nah itu apa namanya pembahasan mengenai laqad ja'akum sampai kepada wa huwa rabbul arsyil azim. Fadilahnya itu luar biasa ya. Bahkan siapa yang istiqomah mengamalkan laqad ja'akum sampai wa huwa rabbul arsyil azim 1 kali, lalu dilanjutkan dengan membaca sallallahu alaika ya Muhammad 3 kali. Atau kalau kita hendak beradab kepada Nabi, lebih sopan kepada Nabi, buati kalimat siyadah, lafduz siyadah, buati kalimat lafduz siyadah, lapas
sayyidina, menyesuaikan kaidah susunan bahasa Arabnya. Karena di mukanya ada huruf iya, huruf munada, maka ujungnya pun berhukum nasab. Sallallahu alaika ya sayyidana Muhammad. 3 kali. Jadi bacain dulu nah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sallallahu 'alaika ya sayyidana Muhammad. Sallallahu 'alaika ya sayyidana Muhammad. Sallallahu 'alaika ya sayyidana Muhammad. 3 kali. Siapa kawan mengamalkan itu tiap tuntung sembahyang fardu, maka fadilatnya inya akan mendapatkan cinta khusus dari Nabi Muhammad. Kalau kita mencintai Nabi, ini satu kewajiban. Nabi mencintai kepada umat secara keseluruhan, itu memang sudah dicintai oleh Nabi. Tapi ada di antara umat-umat Nabi yang mendapatkan cinta spesial dari Nabi Muhammad. Nah, inilah kita cari. Pian hendak orang umum kah, hendak orang khusus kah di hadapan Nabi? Kita pasti menghendaki orang terkhusus, orang teristimewa, VIP-nya Rasulullah. Kita hendak jadi orang VIP di hadapan Nabi. Jika ibarat kita tuh tamu di satu undangan VIP dengan undangan umum pasti lain. Ya kada? Undangan VIP parkirnya lain, jalannya lain. Undangan umum ada nama panas berhujan. Undangan VIP berataan nyaman, makanannya nyaman, tempat duduknya nyaman. Itu VIP. Ada orang yang dapat cinta khusus dari Nabi Muhammad. Salah satu amalannya ya mengamalkan laqad ja'akum sampai wa huwa rabbul 'arsyil 'azim, disambung sallallahu alaika ya sayyidana Muhammad 3 kali tiap-tiap selesai sholat fardu 5 waktu.